Perkenalkan, nama saya Graciela Mila Ate dari Prodi D3 Kebidanan Stikas Andalusia. Hari ini saya akan menjelaskan anatomi panggul, anatomi kerangka kepala bayi, dan mekanisme persalinan. Selamat menyaksikannya. Berikutnya saya akan menjelaskan anatomi panggul. Panggul terdiri dari 3 bagian atau 3 tulang besar yang saling berhimpitan. Yang pertama ada os coxae, yang kedua ada os sacrum, dan yang ketiga ada os coccygeus. Os coxae dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada os ilium, os ischium, dan os pubis. Di os ilium terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada fossa iliaca, crista iliaca yang menebal, dan berikutnya ada tonjolan yang dinamakan spina iliaca anterior superior. Berikutnya lagi ada spina iliaca anterior inferior. Lanjut, di belakangnya ada spina iliaca posterior superior, dan di bawahnya ada spina iliaca posterior inferior. Ada os ischium. Os ischium dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada spina ischiadica. Yang kedua ada incisura ischiadicum major dan incisura ischiadicum minor. Berikutnya lagi ada tuberculum ischiadicum. Berikutnya lagi ada foramen obturotum, dan ada pula lubang yang berbentuk seperti mangkok yang dinamakan dengan acetabulum. Berikutnya ada ramus ischiadica superior dan ramus ischiadica inferior. Masuk ke os pubis. Os pubis dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada simplicis pubis, yang kedua ada tuberculum os pubis, kiri dan kanan dihubungkan oleh simplicis pubis. Berikutnya ada arcus pubis yang berbentuk seperti segitiga. Berikutnya lagi ada ramus pubis. Ramus pubis ini disebut dengan ramus os pubis superior dan ramus os pubis inferior. Berikutnya masuk ke os sacrum. Os sacrum dibagi lagi menjadi 4-5 ruas. Yang pertama ada foramen sacralis yang berbentuk lubang. Di atas sacrum terdapat promontorium. Berikutnya lagi ada crista sacralis yang menonjol atau berbentuk seperti duri. Berikutnya ke os coccygeus. Os coccygeus dibagi menjadi 3-5 ruas yang dapat bergerak atau mobile pada saat persalinan. Berikutnya saya akan menjelaskan bidang-bidang penting pada panggul. Yang pertama ada PAP atau pintu atas panggul yang terdiri dari conjugata vera. Conjugata vera dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada conjugata vera yang membentang dari promontorium sacrum hingga tepi atas simplicis pubis dengan ukuran 11-11,5 cm. Yang kedua ada conjugata obstetrik yang membentang dari pertengahan promontorium sacrum sampai pertengahan simplicis pubis dengan ukuran 10 cm. Dan yang ketiga ada conjugata diagonal. Conjugata diagonal membentang dari promontorium sacrum hingga tepi bawah simplicis pubis dengan ukuran 11,5 cm. Berikutnya saya akan menjelaskan diameter transversal. Diameter transversal atau ukuran melintang itu dimulai dari area linea terminalis ke salah satu sisi pelvis dengan ukurannya itu 12,5 sampai 13 cm. Berikutnya lagi ada diameter oblik atau ukuran serum. Dimulai dari artikulasio sacroiliaca kiri ke tuberculum pubis dengan jarak antara 13 cm, bisa diukur dari sisi kiri ke kanan maupun sebaliknya. Nah, setelah kita mempelajari pintu atas panggul, sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu pintu tengah panggul. Pintu tengah panggul ini berada di antara pintu atas panggul dan pintu bawah panggul. Ruangan atau rongga tengah ini disebut pintu tengah panggul. Pintu tengah panggul dibagi menjadi 2 bidang. Yang pertama ada bidang luas panggul. Bidang luas panggul ini diukur dari pertengahan simplicis pubis sampai ke ruas kedua atau ketiga sakrum
dengan ukuran 12,5 cm. Berikutnya masuk ke bidang sepit panggul. Bidang sepit panggul membentang dari tepi bawah simfisis sampai ke spina ischiadica dan memotong ke os sacrum sekitar 1-2 cm dengan ukuran 11,5 cm. Berikutnya ke diameter intraspinosus yang membentang dari spina ischiadica kanan dan kiri dengan ukuran 10 cm. Nah, setelah tadi kita mempelajari pintu atas panggul dan pintu tengah panggul, sekarang kita memasuki ke bagian pintu bawah panggul. Pintu bawah panggul ini dibagi menjadi dua bagian penting. Yang pertama ada segitiga pada panggul dan diameter pada panggul. Masuk yang pertama ada segitiga depan. Segitiga depan ini dasarnya itu dari tuber os ischiadica sampai ke arcus pubis. Dan yang kedua ada segitiga belakang itu dasarnya dari tuber os ischiadica yang dibatasi oleh ligamentum sacrotuberosum. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan anatomi kerangka kepala bayi. Yang pertama ada os frontalis yang terdapat pada kiri dan kanan atau tulang dahi. Yang kedua ada os parietalis. Ketiga ada os temporalis yang berada pada belakang telinga atau tulang belakang telinga. Yang berikutnya ada os occipitalis. Masuk ke bagian wajah ada os zygomaticum atau tulang pipi, ada os nasal atau tulang hidung, os maxillaris atau tulang rahang atas, dan os mandibularis atau tulang rahang bawah. Berikutnya, di atas kerangka kepala bayi terdapat dua ubun-ubun. Yang pertama, ada ubun-ubun besar yang berbentuk seperti bola ketupat atau bregmatica. Yang kedua, ada ubun-ubun kecil yang berbentuk seperti segitiga atau occiput. Berikutnya, saya akan menjelaskan celah-celah yang ada pada kepala bayi. Yang pertama, celah yang menghubungkan antara os frontalis kiri dan kanan disebut sutura frontalis. Yang kedua, celah yang menghubungkan antara os frontalis dan os parietalis disebut sutura coronaria. Yang ketiga, os frontalis kiri dan kanan dihubungkan oleh sutura sagittalis. Yang keempat, os occipitalis dan os parietalis dihubungkan oleh lamboidea. Berikutnya saya akan menjelaskan diameter pada kepala bayi. Yang pertama ada submento occipito dengan diameter 13-13 cm. Yang kedua ada submento bregmatica occipito dengan diameter 9,5 cm. Yang ketiga ada submento bregmatica dengan diameter 11 cm. Yang keempat ada subfronto occipito dengan diameter 11 cm. Berikutnya yang kelima ada biparietal dengan diameter 9 cm. Berikutnya ada temporalis dengan diameter 8 cm. Berikutnya saya akan menjelaskan sirkum-sirkum pada kepala bayi. Yang pertama ada circumferentia fronto-occipitalis. Circumferentia fronto-occipitalis dengan ukuran 34 cm. Yang kedua ada circumferentia mento-occipito. Circumferentia mento-occipito dengan ukuran 35 cm. Yang ketiga ada circumferentia subbregma occipito. Circumferentia subbregma occipito dengan ukuran 32 cm. Nah, saya akan menjelaskan mekanisme persalinan. Dalam mekanisme persalinan dibagi menjadi 7 langkah persalinan. Yang pertama ada engagement. Engagement adalah posisi di mana kepala bayi memasuki pintu atas panggul dengan posisi kepala syncretismus dan sutura sagittalis akan sejajar dengan sumbu jalan lahir. Karena adanya kontraksi atau his,
maka kepala bayi akan semakin mengalami penurunan yang disebut dengan descendens. Yang terjadi di descendens ini yang pertama ada asynclitismus posterior, di mana sutura sagittalis mendekati promontorium dan kepala akan semakin menurun. Dan yang kedua yang akan terjadi adalah asynclitismus anterior, di mana kepala bayi akan mendekati simfisis pubis. Dan terjadilah selanjutnya yaitu fleksi, di mana dagu akan menempel ke dada bayi dan kepala bayi ini sudah mencapai hors 3 atau os istiadicum. Dan selanjutnya itu memasuki rotasi dalam, di mana ubun-ubun yang berada di samping simfisis akan berotasi ke depan simfisis. Dan kepala akan semakin menurun. Kemudian terjadilah ekstensi. Ekstensi ini lawan dari fleksi. Kalau fleksi tadi itu dagu akan menempel ke dada bayi, sedangkan di ekstensi ini dagu menjauhi dada bayi dan kepala akan semakin turun, sehingga terjadilah rotasi luar. Rotasi luar ini di mana kepala bayi sudah lahir dan karena kepalanya sudah semakin menurun, sehingga badannya akan menyesuaikan dengan sumbu badan janin. Dan berikutnya akan terjadilah ekspulsi, di mana kepala bayi dan badan bayi akan lahir secara berturut-turut. Dan yang pertama itu terjadinya secara inferior ke bawah dan posterior, dan lahirlah bayi. Sekian penjelasan dari saya terkait anatomi panggul, anatomi kerangka kepala bayi, dan mekanisme persalinan. Sekian dan terima kasih, semoga videonya bermanfaat. Saya pamit undur diri. Gan